Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiatul Farida dengan NIM 3333220012 dari kelompok 1 praktikum PPM. Jadi di sini terdapat satu soal di mana sebuah mesin digunakan untuk mengisi kaleng dengan aditif oli motor. Sampel tunggal dapat dipilih setiap jam dan beratnya dapat diukur. Jika asumsi target proses mesin adalah 25,05, individu pengamatan selama 24 jam operasi ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Sini terdapat observasi 20 kali observasi. Nah, tentukan buatlah peta kendali kusum dengan H 4,77 dan K 0,25. Dan B, buatlah peta kendali EUMA dengan lambda 0,5 dan L 2,7. Jadi langkah pertama yang kita lakukan untuk penyelesaian ini ya adalah dengan menginput data yang ada di soal ini ke ke dalam Excel. Nah, seperti ini. Lalu apabila setelah kita input ke Excel, kita simpan dalam satu folder. Kemudian kita masuk ke RStudio. Nah, langsung saja kita sebelum itu kita klik file, terus new project, kemudian pilih. Nah, kemudian nanti kita pilih existing directory. Nah, di situ kita pilih folder yang sudah kita buat dan kita jadikan satu dengan file Excel yang tadi. Nah, langsung saja kita masukkan codingnya, yaitu langkah pertama, kita menginstal package terlebih dahulu. Apabila sudah terinstall, kita klik no, kita klik cancel. Nah, setelah itu kita import dataset from Excel, browse, import Excel yang sudah kita buat tadi. Nah, kita import. Nah, sini kita sudah import data Excel tadi. Kemudian langkah pertama yaitu kita menyelesaikan menggunakan peta kendali CUSUM. Sini kita masukkan codingnya, masukkan nama file yang sudah kita import tadi. Kemudian pilih X1 pilih X karena kita mau, nah kita pilih X. Setelah itu kita masukkan nilai senternya, kemudian nilai decision intervalnya yaitu 4,77 dan shiftnya 0,25. Nah, setelah itu kita kontrol enter. Nah, di sini sudah muncul grafiknya. Dapat kita lihat bahwa di sini terdapat titik merah, yaitu di mana bahwa pada titik tersebut keluar dari batas kendali. Nah, untuk lebih pastinya kita melihat data yang berada di luar batas kendali menggunakan violation. Kemudian kontrol enter.
Nah, di sini dapat dilihat bahwa data yang keluar batas kendali yaitu terdapat pada baris ke-20 atau ya baris ke-20. 20. Kemudian kita melihat ringkasan peta kendalinya dengan menggunakan summary. Nah, di sini dapat dilihat ini merupakan summary dari peta kendali kusum. Grup sampel size-nya 1, number of group-nya 20. Nah, standar deviation yang didapat itu 0,25 19567. Kemudian kita membuat peta kendali EUMA. Kita masukkan codingnya sama seperti yang tadi, cuman di sini bedanya kita menggunakan lambda dan n sigmas. Nah, dari soal dari pengertian soalnya bahwa lambda lambda yang terdapat pada soal itu 0,5 dan n sigmasnya 2,7. Nah, kita masukkan. Kemudian apabila kita sudah masukkan semuanya, kita langsung kontrol enter. Nah, ini grafik peta EUMA. Di sini juga terdapat satu titik merah, berarti peta EUMA ini dari data ini terdapat data yang berada di luar batas kendali peta EUMA. Nah, untuk itu kita melihat menggunakan violation. Nah, dari dapat dilihat dari sini bahwa data yang berada di luar batas kendali yaitu terdapat pada data ke-20. Kemudian kita melihat ringkasan peta kendalinya menggunakan summary. Nah, di sini terdapat LCL 1 sampai 20. 1 itu 24,70985. UCL-nya 253,9. Nah, dapat dilihat bahwa LCL-nya dari 247,985 bisa sampai 24,65723. Dan UCL-nya juga sama dari data 1 hingga data ke-20 itu terdapat di sini. Nah, kemudian karena pada peta kendali kusum dan EOMA tadi itu terdapat data yang berada di luar batas kendali, untuk itu kita melakukan perbaikan pada peta kendali tersebut. Nah, langsung saja kita menghilangkan data yang berada di luar batas kendali dengan masukkan filenya. Nah, dari grafik kedua peta tersebut kan terdapat cuma satu ya yang berada di luar batas kendalinya, yaitu sama di data ke-20. Jadi kita masukkan dari data 20, kemudian print nama filenya, kemudian kontrol enter. Nah, sini kita sudah melakukan perbaikan pada peta kendali, di mana pada data ke-20 itu sudah dihapus atau sudah dihilangkan. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita menggunakan rumus peta kendali kusum perbaikan. Itu sama seperti rumus peta kendali kusum sebelumnya, cuman di sini yang ngebedain itu eh, rumus pada peta kusum perbaikan ini. Nah, setelah itu kita kontrol enter. Nah, ini grafik yang sudah diperbaiki. Sini sudah tidak ada tanda merah lagi. Nah, kemudian kita melakukan perbaikan pada peta kendali EUMA. Sama saja eh, seperti kode yang sebelumnya juga. Di sini yang bedain tuh cuman peta EUMA ditambahin perbaikan.
Nah, kemudian Ctrl Enter. Nah, sama peta ELMA juga sudah tidak ada tanda merah lagi. Kemudian untuk melihat data yang berada di luar batas kendalinya, kita menggunakan violation. Nah, pada peta kendali kusum, data yang berada di luar batas kendalinya sudah tidak ada lagi. Dan pada peta kendali ELMA, mari kita lihat. Begitu juga dengan peta kendali ELMA bahwa data yang sudah diperbaiki, yang berada di luar batas kendalinya sudah hilang. Kemudian untuk melihat ringkasan peta kendali pada peta kusum perbaikan, kita menggunakan summary. Nah, di sini dapat dilihat bahwa standar deviasinya 0 berubah jadi 0,246259. Dan number of grupnya itu jadi 19. Kemudian untuk melihat peta kendali perbaikan, kita ngomong sambil juga. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai LCL dan UCL-nya hanya hanya ada pada data 1 sampai data 19 doang. Ini mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.